Saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang agung. Sehingga para ulama mengatakan keutamaan bulan Rajab itu ada di 10 awalnya. Fadlu Rajab fi ashril awail. Adapun keutamaan bulan Sya'ban berada di al-ashrul awasid, ada di 10 pertengah yang tengah. Dan keutamaan bulan Ramadan itu berada di ashril awakhir, ada di 10 yang akhir. Juga datang keterangan dalam hadis Nabi SAW. Walaupun hadis ini dhaif, dikatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, karena di situ dituangkan rahmat dan pemberian-pemberian Allah yang banyak. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi SAW. Dikatakan bulannya Nabi SAW karena di bulan itu turun ayat yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang beriman. Maka bulan Sya'ban dikatakan bulannya Nabi karena kita diperintahkan memperbanyak salawat. Dan Ramadan syahru ummati, Ramadan adalah bulan umatku karena di bulan Ramadan banyak sekali umat Nabi Muhammad SAW yang dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama mengatakan Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab itu bulan untuk memperbanyak istighfar. Wa Sya'ban syahrus shalah 'ala nabiyil mukhtar. Bulan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Dan bulan Ramadan itu bulan untuk memperbanyak tilawatil Quran, membaca Al-Quranul Karim. Hadirin rahimakumullah, bulan Sya'ban ini diberi khususiyah, sesuatu yang khusus, yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Sya'ban, khususnya di malam nisfu Sya'ban. Di antara yang terjadi di saat itu yaitu insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan sebagai bentuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, ketika orang-orang kafir meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hal. Qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka mengatakan, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi. Jadi ada mata air keluar dari bumi. Au takuna laka jannatun min nakhil wa 'inabin, atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma, anggur, fatufajjiral anhar khilalaha tafjira. Kemudian di celah-celahnya itu keluar sungai yang deras mengalirkan air. Ini permintaan orang kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Autusqitas samaa kama za'amta alaina kisafan, sebagaimana engkau katakan, karena Nabi pernah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan mendatangkan para malaikatnya dalam keadaan langit itu terpecah. Itu diminta sama mereka. Au yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fis sama', atau mempunyai sebuah rumah dari emas, atau engkau naik ke langit. Nabi Muhammad disuruh naik ke langit di hadapan mereka. Walan nu'mina lirughiyika hatta tunzila alaina kitaban nagra'uh.
Dan kami tidak akan mempercayai ketika kamu naik ke langit itu sebelum kau turunkan satu kitab yang bisa kami baca. Jadi langsung turun begitu kitab Nabi yang membawa dari atas. Ini permintaan orang-orang kafir. Maka Nabi menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjawab, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasulah." Katakan kepada mereka, Maha suci Allah, bukankah aku ini hanya seorang manusia biasa? Rasul manusia. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu keterangan dikatakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, in syi'tu ajabtuhum ila talabatihim." Kalau aku mau, kata Allah, saya beri permintaan-permintaannya itu. Minta kebun, minta langit terpecah, minta Nabi naik ke langit kemudian menurunkan kitab langsung yang bisa dibaca oleh mereka. Bisa, Allah mampu memberikan itu. Walakin idza lam yu'minu, tapi kalau setelah aku berikan itu mereka tidak beriman kepadamu, akan aku hancurkan mereka semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in syi'ta, tapi kalau engkau mau wahai Muhammad, lam ujibhum dzalik, tidak tak kasih permintaan-permintaannya. Tapi wa fatahtu lahum babar rahmah, saya bukakan bagi mereka pintu rahmatku. Wa kullu man amana wa aslam, dan setiap orang-orang kafir itu yang masuk Islam beriman, qabiltu ala ma fi, aku terima walaupun mereka dulu menyembah berhala, banyak salah. Bagi termasuk daripada rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak minta mukjizat itu diberikan oleh Allah, tapi Nabi lebih meminta Allah membukakan pintu rahmat kepada orang-orang kafir dari itu. Ini bentuk rahmatnya Nabi Muhammad. Kalau diberikan itu mukjizat ketika itu, kemudian tidak beriman, dihancurkan oleh Allah, sebagaimana Allah menghancurkan umat-umat terdahulu. Tidak, Nabi lebih memilih dibukakan pintu rahmat untuk mereka. Nah, setelah permintaan ini ternyata mereka minta lagi. Di bulan Sya'ban mereka minta, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Muhammad kecuali bulan ini engkau pecah menjadi dua. Akhirnya Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bulan ini terpecah menjadi dua, dan dikabulkan oleh Allah. Di malam itu menurut pendapat yang ashah mengatakan terjadi di Lailatul Nisfi min Sya'ban, terjadi di malam nisfu Sya'ban. Maka terpecah itu bulan. Satu bagian tetap berada di posisinya, bagian yang lain pindah ke gunung Abi Gubais. Jadi yang satu itu minggir, yang satu tetap separuh. Itu disaksikan oleh orang-orang kafir. Ini terjadi di bulan Sya'ban. Sihirnya mulai meningkat, ya, mulai hebat dia. Bisa memperdaya mata kita seakan-akan bulan ini terpecah, padahal enggak. Padahal mukjizat yang sangat jelas. Akhirnya kata orang kafir menyatakan gini aja, ini sihir lokal. Orang yang di luar tidak mungkin menyaksikan. Hanya kita saja ini ditipu sama Muhammad. Ya. Kita tanya orang-orang yang musafir, apakah mereka melihat apa yang kita lihat di malam ini? Ditunggu beberapa hari. Sampai datang rombongan, ditanyakan, kalian waktu bepergian ada sesuatu yang aneh apa enggak? Kata mereka tidak ada, sama sekali tidak ada. Kemudian di antara mereka, oh ya, waktu itu ada satu malam kita melihat bulan itu terpecah jadi dua, dan kita tidak tahu apa sebabnya, apa yang terjadi tidak tahu. Tiba-tiba bulan itu terpecah menjadi dua. Bukan beriman, tapi mereka tambah menuduh Nabi Muhammad SAW. Sihirnya sudah tidak lokal lagi, tapi masuk ke yang lainnya juga. Tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ya, kiamat itu sudah dekat. Di antara tandanya terjadinya mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu terbelahnya bulan, wansyaqqal qamar. Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
Mereka kalau memandang, melihat, menyaksikan ayat kebesaran Allah, mukjizat Nabi Muhammad SAW, yu'ridu, mereka berpaling. Wa yaqulu, dan mereka menyatakan sihrun mustamir, sihirnya Muhammad ini berkelanjutan, tidak ada putusnya. Ya, memang seperti itu. Kalau Allah sudah menginginkan seseorang mendapatkan hidayah, orang itu akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat apapun, mukjizat seperti apapun, tetap mereka tidak akan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, terjadi di bulan Sya'ban ini tahawulul qiblah. Pindahnya kiblat. Dulu ketika ada diturunkan syariah shalah, Nabi SAW dan para sahabat itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis ini kiblatnya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ketika ngelihat orang-orang Islam, Nabi dan para sahabat sholat menghadap Baitul Maqdis, mereka menyatakan Muhammad sekarang mencocoki kita dalam kiblat, sebentar lagi mencocoki dalam segala hal, sebentar lagi ikut kita Yahudi. Dan itu omongan nyampe kepada Nabi. Nabi tidak senang sebenarnya. Susah berharap kiblat itu dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala dari menghadap Baitul Maqdis berpindah ke Masjidil Haram kiblatnya. Sehingga dikatakan Nabi itu kalau sholat itu sholatnya di antara dua rukun, antara Hajar Aswad dan rukun Yamani. Orang kalau berdiri di situ, sholatnya itu menghadap Baitul Maqdis sekaligus menghadap Ka'bah. Saking kepinginnya Nabi itu menghadap Ka'bah, Masjidil Haram. Jadi Nabi sholat di antara dua rukun, antara Hajar Aswad dan rukun Yamani. Itu kalau lurus menghadap ke Baitul Maqdis. Dan ini sholat berlangsung selama 16 bulan. Sambil Nabi itu ngomong kepada malaikat Jibril untuk disampaikan keinginannya. Kata malaikat Jibril, saya ini makhluk seperti anda, tidak ada kuasa apa-apa. Akhirnya Nabi menghadap ke langit, memohon, seperti memohon kepada Allah untuk arah kiblat ini dipindah ke Masjidil Haram. Setelah 16 bulan Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis, turunlah ayat daripada Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, kami sudah menyaksikan tagallub. Nabi itu bolak-balik mengangkat ke langit nunggu wahyu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka akan kami pindah ke kiblat yang engkau ridha wahai Muhammad, untuk dijadikan arah kiblat. Jadi Allah memberikan keinginan atau memberikan sesuatu agar hati Nabi Muhammad SAW ridha. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka mulai hari ini arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, bukan ke arah Baitul Maqdis lagi. Ini terjadi di bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, di dalam sholat Isya, menurut kebanyakan ulama, walaupun ada pendapat-pendapat yang lain. Jadi ketika itu pindah kiblat, yang asalnya menghadap Baitul Maqdis pindah ke Masjidil Haram. Setelah mendengar hal ini, orang-orang Yahudi mengatakan, loh, ini agama apa ini? Habis menghadap Baitul Maqdis sekarang pindah kiblat. Kalau memang Masjidil Haram itu yang benar, bagaimana nasib sholatnya orang-orang yang 16 bulan kemarin itu? Berarti tidak sah semua berarti. Kalau memang yang benar itu Baitul Maqdis, kenapa mereka pindah? Apa alasannya? Alhasil dikomentari sama orang-orang Yahudi ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an, sayaqulus sufaha'u. Orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh itu, mereka akan ngomong, sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan mereka pindah kiblat itu? Dulu Baitul Maqdis kok sekarang ke Masjidil Haram? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Qul lillahil masyriq wal maghrib."
arah timur, arah barat itu milik Allah. Yahdi man yasha, Allah itu memberikan hidayat kepada orang yang Allah kehendaki ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Terserah Allah, mau dipindah, mau timur, mau barat, itu semuanya milik Allah dan kekuasaan, haknya Allah mau memindahkan itu semua. Sehingga ada satu keterangan riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, ma'ara rabbaka illa yusari' fi hawak. Kalau saya perhatikan, kata Sayyidatuna Aisyah, kalau Anda menginginkan sesuatu, pasti Allah segera memberikan keinginan sampai Nabi SAW ridho. Menunjukkan bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa hal yang terjadi di bulan Sya'ban dan menunjukkan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan yang agung, yang azim. Kalau kita sudah tahu bulan Sya'ban ini adalah bulan yang agung, apa yang harus kita lakukan? Maka kita kembali kepada ajaran atau amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yaitu berpuasa di bulan Sya'ban. Karena ada riwayat yang menyatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qad illa Ramadan. Saya tidak pernah melihat Nabi itu puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsar minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah menyaksikan Nabi banyak puasa, hampir dipuasai semuanya sama Nabi, melebihi daripada puasanya beliau di bulan Sya'ban. Jadi kalau bulan Sya'ban itu Nabi banyak puasa. Berarti amalan yang pertama yaitu puasa di bulan Sya'ban. Yang kedua, menghidupkan ketika datang Lailatul Nisfi min Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Diriwayatkan dari Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi SAW menyatakan, idza kanat Lailatul Nisfi min Sya'ban lailaha, kalau datang malam nisfu Sya'ban, humu, berdiri artinya hidupkan, lailaha, malam itu, malam nisfu Sya'ban, dihidupkan dengan sholat dan ibadah-ibadah yang lain, wasumu naharaha, dan di pagi harinya dipuasai. Ini yang kedua, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang berikutnya yaitu memperbanyak doa di malam nisfu Sya'ban. Karena hadis yang menyatakan khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah, ada 5 malam yang orang kalau berdoa di malam itu tidak akan ditolak oleh Allah doanya. Pertama, awwalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul Jum'ah, malam Jumat. Wa lailatul Id atau Al-Fitr, malam Idul Fitri. Wa lailatul Nahri, dan malam Idul Adha. Jadi nanti kalau datang nisfu Sya'ban, kita hidupkan malamnya pertama dengan doa yang banyak, kemudian dihidupkan dengan ibadah. Alhamdulillah sudah diatur sama ulama-ulama kita. Kalau datang malam nisfu Sya'ban itu sudah ada aturannya, dibaca di masjid-masjid, di musola-musola, di rumah-rumah. Ya, tinggal kita melanjutkan. Ini yang berikutnya. Puasa, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, memperbanyak doa. Yang keempat, dan ini penting, diriwayatkan dari Abu Dawud dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan yang lainnya, menyatakan Nabi SAW pernah bersabda, yattali'ullahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah itu memberikan perhatian khusus kepada makhluknya, pandangan khusus kepada makhluknya di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li ibadihi, maka Allah akan mengampuni hamba-hambanya di malam itu, illa, kecuali, ada yang mengatakan itsnain, ada yang mengatakan arba'ah, ada riwayat beberapa, kecuali beberapa orang ini. Yang pertama, musyrik.
Orang yang mensekutukan Allah. Musyrik itu bukan, jangan diartikan orang yang bukan muslim, bukan. Karena orang Islam kadang-kadang dia itu musyrik karena mendatangi dukun dan lain-lainnya, hal-hal yang bisa menjadikan dia musyrik. Ini tidak diampuni di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, musyahin, orang yang lagi bertikai, Kak Nyopo misalnya. Wasyaribu khamrin, orang yang minum khamr, minum minuman keras. Kalau sekarang ya narkoba juga itu, obat-obatan terlarang. Yang keempat, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Nah, ini kalau antum doa di malam nisfu Sya'ban dan lainnya, tapi termasuk satu di antara beberapa orang ini, ya percuma. Dosa-dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mulai malam ini, besok dikoreksi pribadinya. Ada enggak termasuk enggak salah satu dari ini? Kalau yang mendatangi dukun ya tobat. Ada permusuhan ya dia harus damai. Kalau dia syaribu khamrin, dia harus berhenti. Niat untuk tidak minum lagi, tobat kepada Allah, nyesel. Atau dia memutus tali silaturahmi dengan saudaranya, dengan pamannya, dengan bibiknya, lebih-lebih dengan orang tuanya. Ya, tidak bakti kepada orang tuanya. Nah, ini diselesaikan permasalahannya sebelum kita termasuk orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Nah, ada satu keterangan hadis yang menyatakan bagaimana Nabi SAW ketika masuk di malam nisfu Sya'ban. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mengatakan, iftaqattun nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Para ulama mengatakan ketika malam nisfu Sya'ban, Sayyidatuna Aisyah ini tidak mendapati Rasulullah. Padahal malam itu adalah malam giliran nginep di tempatnya Sayyidina Aisyah. Loh, ini kan malam milik saya seharusnya, di rumah saya. Kok Nabi tidak ada? Fa dhanantu annahu dhahaba ila ba'dhi nisa'ih. Maka aku mengira Nabi itu tidak mampir ke rumah saya, tapi ke rumah istri yang lain. Wah, jangan-jangan Nabi ini ke rumahnya fulana atau fulana, istri yang kesekian mungkin. Fatahassastu, maka aku cari-cari, dicariin Nabi. Keluar dari rumah dicariin Rasulullah, dari kamarnya dicari. Tsumma raja'tu, kemudian kembali. Fa idza huwa raqi', aku temui Nabi dalam keadaan sholat, ruku', au sajid, sujud. Yaqulu, di dalam ruku' atau sujudnya Nabi mengatakan, subhanaka, maha suci engkau, wa bihamdika, dan aku memuji kepadamu, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Dalam salatnya Nabi. Fakultu, maka Sayyidina Aisyah mengatakan, bi abi anta wa ummi, demi ayahmu dan ibumu ya Rasulullah, inni lafi sya'nin, saya ini ada di dalam urusan saya, wa innaka lafi akhar, Anda ada di urusan lain. Artinya Nabi itu pikirannya Allah saja, urusannya hubungan dengan Allah. Tapi kalau aku fi sya'n, ada dalam urusanku, yang ada di pikiranku, ya kepingin didatangi Rasulullah malam itu. Ya, namanya manusia. Ya, apa namanya kalau bahasa cemburu begitu ya. Nah, ini istri Rasulullah ini cemburu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi perempuan-perempuan biasa. Jadi kalau antum punya istri cemburu itu, ya aja ngamuk. Itu wis campur ambek getene ambek daginge ya. Jangankan perempuan salihah, istrinya Nabi itu yaghar, masih taghar, masih ada cemburunya. Ini menggambarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Juga ada keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nisfu Sya'ban menziarahi Baqi', pekuburan Baqi'. Ini bisa antum amalkan ya. Kalau datang nisfu Sya'ban, mungkin paginya antum ziarah sama orang tua, ya, ke kuburan orang tuanya, kerabatnya, untuk ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.